Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tema berikutnya, masih dalam mata kuliah logika, yakni pembahasan kata. Nah, sebelum kita mengurai tentang jenis-jenis atau pengertian kata dan hal sebagainya tentang kata, terlebih dahulu kita harus mengetahui urgensi atau pentingnya sebuah kata. Nah, sebagaimana diketahui dari asal-usul kata logika atau mantik itu sendiri berasal dari kata nataqo yang berarti ucapan atau perkataan, maka di sini kata ya sebagai produk dari ucapan ini menjadi penting sebagai sarana menyalurkan apa yang ada di pikiran atau nalar. Ya, jadi kata-kata itu sebagai sebuah hasil pemikiran atau nalar berpikir. Nah, selanjutnya di samping itu logika ya. Logika kenapa harus membahas kata? Kenapa tidak dalam bahasa dan linguistik? Nah, logika membahas kata ini alasannya adalah yaitu bertujuan untuk mengetahui sejatinya pengertian kata serta penggunaannya secara tepat. Nah, jadi apakah kata-kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sudah tepat atau belum? Nah, itulah yang menjadi pokok kajian dari logika ini. Di samping itu, hal yang paling mendasar adalah bahwa kata ini menjadi proposisi ya atau hal yang paling kecil dalam logika. Ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ya pada definisi atau pengertian kata. Nah, karena kata sebagaimana yang sudah kita ulas tadi, kata menjadi proposisi terkecil yang harus kita ketahui penggunaan dan juga pengertiannya, baru kemudian kita akan masuk pada definisi ya yang merupakan rangkaian dari beberapa kata serta nanti ada klasifikasi dan lain sebagainya. Untuk itu kita ketahui dulu pengertian kata. Pengertian kata di sini ada banyak sekali pembagiannya ya. Yang pertama ada kata positif, negatif dan juga privatif. Kata positif ini merupakan kata yang mengandung penegasan. Ya, kata yang mengandung penegasan dan bermuatan positif. Sebagai contoh di sini adalah cantik. Kemudian bisa juga dermawan. Atau selain itu misalnya pandai. Nah, itu adalah kata positif. Sementara kata negatif ini biasanya diawali oleh negasi ya. Kata-kata negasi semisal tidak, tak, non dan lain sebagainya. Semisal dari kata cantik tadi, maka kata negatifnya menjadi tidak cantik. Dan yang terakhir ini ada kata privatif, di mana kata privatif ini mengandung makna tidak adanya sesuatu. Dalam arti kalau contohnya cantik berarti tidak ada kecantikan. Tidak ada kecantikan dapat disimpulkan berarti jelek. Nah, di sini yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah kata yang bersifat negatif itu belum tentu privatif. Ya, dalam arti apa? Misalnya tidak cantik. Apakah tidak cantik itu mesti privatif atau mesti jelek? Nah, itu kan tidak mesti. Tidak cantik itu bisa jadi tingkat kecantikannya lebih rendah dibanding orang yang lebih cantik, namun tidak bisa juga dikatakan jelek. Nah, ini adalah definisi atau pengertian kata dan perbedaannya antara positif, negatif, dan privatif. Nah, jadi kata negatif belum tentu privatif. Ya, kalau privatif sudah bersifat mutlak, namun untuk negatif belum mutlak atau masih bersifat relatif.
Baik, selanjutnya kita masuk pengertian kata. Di sini dibagi ada kata universal, partikular, singular, dan kolektif. Nah, sebagaimana contoh di sini yang pertama adalah kata universal atau kata yang bersifat umum. Nah, di sini mengikat seluruh bawahan. Maksudnya apa? Ketika disebutkan kata ini ya, satu kata ini, maka secara keseluruhan semua hal yang berkaitan dengan kata ini merupakan bagian dari universal. Sebagai contoh adalah kata rumah. Nah, kata rumah ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan rumah. Ya, baik rumah kayu, rumah tembok, rumah kaca. Nah, ini bersifat universal. Sementara yang bersifat partikular ini mengikat banyak bawahan. Nah, kalau tadi keseluruhan, ini banyak bawahan tetapi tidak mencakup seluruh anggota yang diikat. Nah, sebagai contoh misalnya manusia. Ketika dikatakan manusia, itu berarti bersifat universal, semua jenis manusia, seluruh manusia. Namun, kalau partikular berarti menjadi bagian dari manusia. Maka ketika dinyatakan sebagian manusia atau misalkan beberapa manusia ya, kemudian juga tidak semua manusia, itu berarti menjadi kata yang bersifat partikular atau yang menyatakan sebagian. Ya, kalau universal keseluruhan, maka partikular sebagian. Kemudian ada juga kata singular. Kata singular ini mengikat satu bawahan. Jadi kalau tadi universal banyak, kemudian partikular sebagian, maka singular cukup satu saja. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai kata yang khusus. Ya, kata yang khusus untuk merujuk pada suatu hal. Nah, di sini sebagai contoh adalah nama unik atau nama diri. Jadi nama unik misalnya memiliki ada sebuah nama unik yang disematkan pada Soekarno misalkan. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Nah, jadi ketika disebut itu sudah pasti yang dimaksud adalah Soekarno, satu orang saja. Gitu ya. Kemudian untuk nama diri juga sama. Ya, nama diri misalnya ada beberapa nama ya, seperti nama-nama kalian, yaitu memiliki atau mengandung kata singular. Selanjutnya adalah kata kolektif. Nah, kata kolektif ini kata-kata yang bertujuan untuk mengikat sejumlah barang yang memiliki persamaan fungsi. Di antaranya ketika disebut kata regu. Nah, berarti ini menunjukkan beberapa barang, ya, beberapa barang atau beberapa orang. Kalau regu ya, beberapa orang yang memiliki kesamaan fungsi dan tujuan. Nah, ini disebut dengan kata kolektif. Kata kolektif contohnya regu, tim, kesebelasan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kata konkret dan abstrak. Kata konkret ini berarti kata yang menunjukkan eksistensi benda. Jadi adanya suatu benda itu berarti disebut dengan konkret. Sebagai contoh adalah buku. Buku ini kan bersifat konkret atau bersifat nyata. Yang berikutnya adalah kata yang bersifat abstrak, yang merujuk pada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Misalnya kesehatan. Nah, kata kesehatan, kemudian kata kepandaian, kebodohan, kebohongan, ini kan masih bersifat abstrak. Ya, kondisi di mana belum diketahui siapa yang melakukan kebohongan, siapa yang terganggu kesehatannya, misalkan seperti itu. Nah, maka di sini kalimat yang abstrak itu bisa berubah menjadi kalimat yang konkret
apabila. Nah, ini dengan catatan apabila kalimat abstrak diikuti oleh subjek-subjek tertentu. Sebagai contoh, misalnya adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini kan masih bersifat abstrak. Kesehatan apa? Berkaitan dengan apa? Apakah kesehatan mentalkah atau kesehatan fisikkah? Nah, jadi ketika dinyatakan kesehatan masih bersifat abstrak. Namun ketika kita tambahkan suatu objek atau subjek tertentu di dalamnya, maka kata yang bersifat abstrak ini dapat menjadi konkret. Contohnya kesehatan jiwa. Maka ini lebih konkret atau lebih nyata, yakni mencakup pada kesehatan yang berkaitan dengan jiwa atau psikis seseorang dan lain sebagainya. Berkaitan dengan kata, ini juga dibedakan antara kata yang bersifat mutlak dan relatif. Kata yang bersifat mutlak ini dapat difahami ya tanpa adanya korelasi dengan benda yang lain. Sebagai contoh adalah kuda, buku, manusia. Nah, ini bersifat mutlak. Jadi tanpa dihubungkan dengan sesuatu yang lain itu sudah dapat dipahami bahwa kuda itu adalah hewan yang berkaki 4, yang memiliki suara menyeringai dan lain sebagainya. Sementara kata relatif ini tidak dapat dipahami ya kecuali dengan berkorelasi pada benda lain. Sebagai contoh misalnya kata ayah. Nah, kata ayah ini kan masih bersifat relatif. Masih menimbulkan pertanyaan baru. Ayahnya siapa? Begitu. Kemudian kakek, nenek, kakak, ya itu masih bersifat relatif. Jadi masih membutuhkan hubungan dengan kata lain. Selanjutnya ada kata univok, equivok, dan juga analog. Kata univok ini kata yang memiliki satu makna yang jelas. Misalnya pensil, pulpen, botol, kemudian juga akuarium, itu kan sudah jelas maknanya. Botol berarti, ya mohon maaf karena ada suara yang bising. Botol berarti sebuah benda yang berfungsi untuk menyimpan air, misalnya seperti itu. Pulpen sebuah benda yang berfungsi untuk menulis. Sementara untuk equivok ini makna ya memiliki makna yang lebih dari satu. Sebagai contoh adalah bunga. Nah, bunga ini kan memiliki makna yang lebih dari satu. Sebagai contoh bunga yaitu tanaman itu sendiri, atau bunga yang berkaitan dengan perbankan yaitu bunga bank. Nah, itu adalah equivok. Sementara berkaitan dengan kata yang memiliki makna yang lebih dari satu, itu teman-teman barangkali sering mendengar ya kata ambigu. Ya, kata ambigu yang kita ketahui juga memiliki makna yang lebih dari satu. Akan tetapi apa bedanya antara ambigu dengan equivok ini? Nah, adapun equivok itu memiliki makna yang lebih dari satu dan juga sudah bersifat mutlak, sudah dipahami secara bersama. Ya, secara universal itu sudah dipahami. Sementara untuk ambigu itu didasarkan atas penafsiran masing-masing orang. Nah, sebagai contoh misalkan tentang demokrasi. Nah, kata demokrasi ini dapat berlainan makna apabila dikaitkan dengan beberapa negara atau dua negara yang memiliki pengertian yang berbeda tentang demokrasi ini. Nah, sebagai contoh itu. Kemudian ada analog. Nah, analog ini memiliki makna yang berbeda dengan aslinya tapi masih memiliki persamaan. Sebagai contoh adalah istilah bunga desa. Ini adalah analog. Ya, analog untuk apa? Untuk orang yang cantik ya, untuk orang yang cantik di sebuah desa. Nah,
Kalau misalnya kita kaitkan masih memiliki persamaan, maksudnya bagaimana? Bunga, ya, bunga desa. Bunga itu sendiri termasuk dalam sebuah tanaman yang memiliki keindahan, kecantikan. Nah, jadi sifat esensinya masih sama. Ya, masih memiliki persamaan. Ya, masih memiliki persamaan dalam konteks kecantikan. Di samping itu juga misalkan analogi lagi, ya, analog atau analogi lagi atau berusaha menyamakan lagi itu adalah tentang kata kursi. Nah, kata kursi ini memiliki dua makna, dan makna yang dihasilkan itu hampir sama. Misalnya, kursi itu kan fungsinya sebagai tempat duduk. Nah, ketika dikaitkan dengan pemerintahan, misalnya kursi pemerintahan, maksudnya adalah menduduki jabatan di pemerintahan. Jadi, memiliki makna yang berbeda dengan aslinya, akan tetapi masih ada satu titik persamaan. Ya, meskipun maknanya sudah berbeda. Yang selanjutnya adalah kata bermakna dan kata tidak bermakna. Kata bermakna itu maksudnya apa? Kata bermakna adalah setiap kata yang memiliki konotasi dan denotasi. Sementara untuk kata yang tidak bermakna itu adalah kata yang tidak memiliki denotasi. Maksudnya seperti apa? Nah, konotasi itu sendiri dapat dipahami sebagai makna, ya. Makna yang berkaitan dengan sifat-sifat tertentu. Sebagai contoh adalah manusia. Nah, manusia ini memiliki makna konotasi. Ya, karena manusia dikaitkan dengan sifat-sifat tertentu. Misalnya manusia ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya, dia itu bukan merupakan benda mati. Dia bisa berpikir, dia bisa menggunakan media untuk membantu pekerjaannya, dia melakukan perkawinan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah makna konotasi. Ya, atau ketika kita sebut kata manusia, itu sudah dapat memahamkan bahwa itu yang disebut adalah manusia dengan sifat-sifat yang dimiliki. Nah, sementara untuk denotasi itu berarti cakupan, ya. Cakupan atau apa yang dicakup oleh sebuah kata. Semisal contoh yaitu manusia. Manusia ini memiliki denotasi. Manusia yang seperti apa? Apakah manusia yang tinggi, manusia yang pendek, manusia yang berkulit putihkah atau berkulit hitamkah? Manusia yang bernama siapa? Nah, itu memiliki cakupan-cakupan yang lebih spesifik. Maka di sini ketika kata disebut bermakna, berarti dia memiliki sifat-sifat tertentu dan juga memiliki cakupan. Ya, sementara untuk kata yang tidak bermakna itu berarti dia tidak memiliki cakupan. Ya, jadi dia hanya memiliki konotasi, ya, konotasi yang sudah diketahui bersama, memiliki sifat-sifat tertentu tapi tidak memiliki cakupan. Oke, di sini ya sebagai contoh untuk kata yang bermakna itu adalah manusia, ya. Kata manusia itu memiliki atau mengandung termasuk dalam kata yang bermakna karena manusia ini memiliki sifat-sifat tertentu, sudah bisa dipahami memiliki sifat-sifat tertentu dan memiliki cakupan-cakupan tertentu untuk mendukung dari pengertian manusia itu sendiri. Sementara untuk yang tidak bermakna, sebagai contoh misalkan adalah ya tentang sebutan-sebutan, ya, misalnya Gatot Kaca, misalnya kuda sembrani, itu bisa disebut sebagai konotasi, ya, atau suatu hal yang memiliki sifat-sifat tertentu dan sudah dipahami oleh masyarakat. Seperti contoh Gatot Kaca sebagai seorang tokoh pewayangan.
Nah, ini sudah jelas ya, sudah jelas dengan sifat-sifat Gatot-Kaca yang dimiliki. Namun, Gatot-Kaca tidak memiliki denotasi. Ya, Gatot-Kaca ya Gatot-Kaca itu sendiri, dia tidak memiliki cakupan yang lebih luas untuk hal-hal yang lain. Nah, namun di sini sebagai sebuah notis atau peringatan ya bagi teman-teman bahwasanya tidak semua hal ya, tidak semua hal yang tidak bisa dilihat secara indrawi atau secara maksudnya tidak tampak oleh mata kita atau indera kita, itu berarti sesuatu yang tak bermakna. Nah, sebagai contoh misalnya malaikat, kemudian juga kiamat, surga, itu adalah suatu hal yang barangkali tidak bisa diobservasi cakupannya seperti apa. Nah, atau tidak denotatif. Akan tetapi, meskipun tidak memiliki denotasi, kata-kata tersebut ini memiliki makna, khususnya dalam ranah kepercayaan atau keimanan kita sebagai seorang muslim. Oke, selanjutnya kata sebagai predikat ini dibagi menjadi 5. Yang pertama disebut dengan genus, yang kedua disebut dengan spesia, yang ketiga diferensia, yang keempat propria, dan yang kelima adalah accidentia. Yang disebut sebagai genus atau jenis itu apa? Ya, jenis atau jins dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah suatu kata yang memiliki bawahan yang banyak dan berbeda-beda tetapi memiliki sifat yang sama. Seperti contoh ya, jenis ya, sebagai contoh adalah jenis binatang. Nah, jenis binatang ini apa saja? Disebutkan jenis binatang diantaranya adalah ada kerbau, kuda, kemudian gajah, kera, burung, kelinci, ya, dan manusia. Misalnya seperti itu. Nah, kenapa manusia disebutkan sebagai jenis? Ya karena seperti kita pahami juga bahwasanya al-insanu hayawanu natik. Ya, bahwasanya manusia merupakan hewan yang berakal. Nah, jenis hewan atau jenis binatang yang memiliki sifat kebinatangan tadi diantaranya yang sudah kita sebutkan tadi diantaranya adalah manusia. Namun, di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya ya, istilah atau term yang menyatakan hakikat ya. Jadi yang disebut dengan genus itu menyatakan hakikat sebagian dari suatu hal. Jadi tidak mencakup semuanya. Misalnya ketika dinyatakan manusia adalah binatang. Ini kan bukan berarti semua manusia adalah binatang, namun hanya sifat-sifat tertentu yang melekat pada manusia yang bisa kita sebut sebagai binatang. Ya misalnya kerakusan atau mungkin tidak punya malu dan lain sebagainya. Jadi intinya jenis ini adalah suatu kata yang membawahi kata-kata di bawahnya, membawahi kata-kata yang banyak dan dengan karakteristik tertentu. Selanjutnya yaitu spesia. Nah, spesia ini menunjukkan hakikat yang berlawanan, tetapi dalam satu jenis. Ya, yang berlainan, mohon maaf yang berlainan tetapi tetap dalam satu jenis. Sebagai contoh adalah jenis binatang. Di antaranya apa saja? Di antaranya ada kuda, kemudian kelinci, kucing, ya itu merupakan ya jadi di sini maksudnya adalah spesia itu hakikat yang berlawanan tapi terlibat dalam satu jenis. Misalnya sebagai contoh adalah tadi ya kuda, kera, kemudian juga kucing. Ini memiliki hakikat yang berlainan baik dari segi jenisnya, kemudian juga makanannya, karakteristiknya, ciri-ciri fisiknya juga berbeda-beda.
Akan tetapi mereka terikat dalam satu jenis, yakni kesemuanya itu meskipun berlainan, akan tetapi semuanya merupakan jenis dari binatang. Ya, kemudian juga ada yang disebut dengan diferensia atau pembeda atau disebut dengan fasol dalam bahasa Arabnya. Ini membedakan satu hakikat ya dengan hakikat lain yang terikat dalam satu jenis. Jadi misalnya tadi adalah jenis binatang ragamnya banyak. Nah, akan tetapi ada hal yang membedakan antara satu binatang dengan binatang yang lain. Jadi jenis binatangnya disebut di situ ada manusia, kemudian kuda, kerbau dan lain sebagainya. Namun di sini ada perbedaan mendasar yang dimiliki oleh masing-masing hewan tersebut atau binatang tersebut. Misalnya disebut di situ adalah manusia, disebut dalam bagian dari binatang. Nah, apa sih yang membedakan antara manusia dengan yang lain? Jadi sifat pembeda yang dimiliki oleh manusia itu apa? Nah, salah satunya adalah berpikir. Nah, ini menjadi pembeda dari hewan-hewan yang lain. Kemudian ada yang disebut dengan propria yang menunjukkan atau menimbulkan sifat khusus suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimiliki. Berarti ini merupakan tindak lanjut dari diferensia. Nah, sebagai contoh tadi adalah manusia. Manusia ini memiliki sifat khusus atau diferensia dari hewan-hewan atau binatang yang lain, yakni memiliki akal. Nah, dengan memiliki akal tersebut, maka manusia kemudian memiliki propria. Ya, kata manusia ini mengandung propria dalam arti manusia yang bisa berpikir, manusia yang bisa berakal, kemudian melakukan berbagai aktivitas ya menggunakan nalar mereka. Di antaranya misalnya kawin, melakukan transaksi jual beli, kemudian juga membentuk lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan aksidensia atau sifat umum. Nah, sifat umum di sini maksudnya adalah kata yang menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki oleh suatu spesies atau satu spesies. Jadi di sini sebagai contoh misalnya tinggi, kurus, gemuk itu kan tidak mesti harus melekat pada satu spesies tertentu. Jadi dia bersifat umum. Nah, itulah beberapa kata ya ketika dia berposisi sebagai predikat. Selanjutnya kita masuk pada konotasi, denotasi, dan batasannya. Sebagaimana kita ketahui, konotasi tadi berarti makna yang melekat pada suatu kata yang memiliki, mohon maaf bisa diulang ya, kata yang memiliki makna dengan sifat-sifat tertentu. Nah, jadi ketika kita menyebut satu kata tersebut, nah itu berarti disebut dengan kata konotatif atau kata konotasi. Jadi ketika kita sebut manusia, kita sudah paham manusia itu berarti orang atau suatu makhluk hidup yang bisa berpikir, yang bisa bersosialisasi, dan lain sebagainya. Adapun batasan dari konotasi ini adalah jenis dan sifat pembeda. Jadi ketika disebutkan beberapa benda atau beberapa kata konotasi, itu yang membedakan adalah jenis dan sifatnya. Yang ya misalnya sebagai contoh tadi ya, manusia ini sebagai jenis dari binatang, dikatakan secara umum seperti itu. Adapun untuk misalnya sutil, kemudian juga wajan, itu termasuk dalam jenis peralatan dapur. Nah, ini yang membatasi adalah itu, jenis dan sifatnya. Yang selanjutnya adalah denotasi. Ya, denotasi sendiri dapat dipahami sebagai cakupan ya atau masrodak. Nah, cakupan dari sebuah kata. Jadi ketika kita sebut kata manusia, cakupannya itu apa saja. Nah, batasannya ini
Semakin luas konotasi berarti semakin sempit denotasi. Sebaliknya semakin sempit konotasi maka semakin luas denotasi. Sebagai contoh, ya ketika dinyatakan manusia ini berarti konotasinya bersifat luas ya. Manusia yang seperti apa? Maka ketika didenotasikan ya, dispesifikkan lagi, manusia yang berkulit kuning yang berbahasa Indonesia, manusia berkulit kuning yang berbahasa Indonesia yang tinggal di mana. Nah, jadi semakin luas konotasi maka semakin sempit denotasinya. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin sempit konotasi maka semakin luas denotasinya. Ya, sebagai contoh manusia, ini kan denotasinya luas. Manusia konotasinya simple, manusia sempit, tapi justru cakupannya lebih luas. Sementara yang bahasanya lebih panjang, ya, lebih spesifik itu lebih sempit denotasinya. Ya, dapat disimpulkan bahwa kata memiliki beragam pengertian berdasarkan bentuk-bentuk yang dimiliki. Kemudian kata sebagai predikat mengandung terdiri dari jenis, spesies, sifat pembeda, sifat khusus, dan sifat umum. Sementara itu konotasi memiliki perbedaan dengan denotasi, baik dari segi pengertian dan juga batasannya. Saya kira itu. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.